pertama itu dari pembukaan. Nah, pembukaan itu yang menjadi tolak ukur kita nantinya ke tahap-tahap berikutnya, tahap pembelajaran, inti pembelajaran, dan juga penutup. Itu berawal dari pembukaan pelajaran. Jadi di pembukaan pelajaran ini kita harus bisa membawa anak didik kita supaya semangat mengikuti, supaya emosinya itu dapat, tidak emosi yang kadang kan baru datang aja udah pada ngantuk pagi-pagi tuh, udah pada ngantuk karena makannya terlalu banyak biasanya. Jadi kita itu pagi-pagi harus ekstra menyemangati anak-anak supaya tidak lesu. Nah, dalam pembukaan ini kita itu bisa menggunakan berbagai metode, bisa sambil bermain, menyanyi dulu untuk membuka pelajaran. Ya, bisa senam apa namanya ya, itu senam Penguin. Bisa senam penguin. Nah, ya bisa ya. Itu untuk biar semangat, biar tidak lesu, atau tebak-tebakan. Nah, sambil tebak-tebakan sambil. Nah, kalau tebak-tebakan ini justru baik bisa digunakan untuk istilahnya menyinggung sedikit-sedikit mengenai pembelajaran biasanya kalau saya digunakannya tuh. Kalau tebak-tebakan. Tapi kalau kayak senam-senam kayak gitu juga bisa. Contohnya lagi materi gerakan. Nah, itu bisa pakai senam penguin, senam kepala pundak lutut kaki, senam chicken apa itu namanya, joget ayam itu. Nah, dari situ itu membawa semangat anak biar dalam mengikuti pembelajaran itu tidak bosan, anak itu tidak boring seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu kita memulai sedikit demi sedikit sambil membawa emosi anak terus berjalan terus baik, itu memulai ke inti pembelajaran. Nah, di intinya ini biasanya yang anak itu cenderung nanti kembali lagi ke emosi yang dibawa dari rumah. Kadang dari rumah itu marah karena nggak disanguni banyak, gawang sabun banyak, kadang kayak marah cenderung kayak gitu. Nah, ini biasanya kembali lagi anak kepikiran, aduh duitku sipet gue jajan tok bisa tag ya, kayak gitu. Nah, itu harus bisa juga dalam materi, penyampaian materi kita tidak monoton, jadi tidak. Kalau ceramah tidak hanya ceramah saja. Kalau dulu kan pas saya SD, kalau gurunya itu kalau ceramah terus, nggak ada metode lain. Sampai akhir pelajaran ya? Ya, sampai akhir. Ujung-ujungnya paling di palang penghapus karena ngantuk. Nah, kalau sekarang itu bisa pakai, kalau sekarang media-medianya banyak, media ada audio visual seperti audio pakai proyektor begitu, video-video penampilan. Nah, itu kan bisa membuat anak itu tidak tidak ngantuk intinya. Apalagi kalau saya itu paling sering itu pakai diskusi, karena saya di kelas 5 ngajarnya. Saya itu paling sering itu pakai diskusi, karena dengan diskusi itu anak jadi benar-benar istilahnya bisa berpikir aktif. Kita juga maaf ibu. Iya, kenapa? Kenapa? Mati listrik di sini bu. Oh, ya mudah. Maaf. Ya, oke. Ya, kembali saya teh. Ya gimana Mas Asrul? Ya, tadi sudah di pembukaan, kegiatan pembuka, kegiatan penutup, kegiatan inti. Nah, sekarang kegiatan penutup. Kalau terlewat maaf ya teh, tidak mengulang. Iya, ya udah. Pas banget kamu ngomong tadi. Wah, sayang sekali. Terlewat sekian detik. Ya, untuk di kegiatan penutup itu hampir sama kegiatan pembuka teh dalam pembelajaran. Jadi kita juga harus tetap membawa semangat anak, emosi anak ya. Jadi ketika anak emosinya sudah baik dalam pembelajaran, itu juga nantinya ketika pulang sampai rumah itu juga harus membawa emosi yang baik dari sekolahan. Jangan sampai kelihatan capek lah, kesel. Itu biasanya manyun gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua itu di rumah juga menanya, wah anak saya pulang dengan senang gitu. Nah, itu juga bisa berdampak baik sama sekolahan. Jadi sekolahan itu kalau sekolahan yang istilahnya muridnya masih sedikit, itu bisa dijadikan ajang PBDB biasanya. You're so funny. Gitu. Anak kan ada yang video, ada yang tulisan. Biasanya anak-anak juga kasih respon yang baik juga sih, semangat juga. Gitu paling sih. Coba diulangi lagi cara menyapanya biar seperti betul-betul suasana di depan ada siswanya. Bagus tuh tadi. Iya, halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Hari ini ketemu lagi nih sama Bu Tita.
Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita tepuk semangat dulu biar belajarnya semakin semangat. Terus kita praktekin misalnya tepuk semangat. Semangat. Ingat. Semangat. Luar biasa. Terus baru menyampaikan hari ini kita akan memasuki misalnya tema 1, hidup rukun. Pembelajaran 1, hidup rukun di rumah. Pasti anak-anak di rumah, bagaimana nih anak-anak kalau di rumah? Pokoknya menyampaikan materinya dulu gitu Bu. Kalau misalkan itu dari diri sendiri sih, kalau kita misalkan kita semangat, pasti anak-anak yang di rumah nonton video kita juga semangat. Biasanya Semangat gitu ya, sih. bahkan mungkin ikut tepuk-tepuk juga ya. Ikut, Ya. betul, iya. Terus tadi tuh ada pertanyaan, gimana kalau misalnya anak-anak tuh tetap pasif meskipun kita udah seperti itu, ada nggak strategi yang lain ini, Mbak Tita? Oh, paling kalau misalkan ada anak yang nggak aktif, kita sapa. Kalau misalkan kalau nggak tatap muka kan kita nggak bisa lihat ya Bu. Kalau Iya. misalkan di tatap muka, kita bisa memperhatikan anak yang kurang aktif. Kita panggil, halo cantik, tadi gimana ya tepuk semangat, coba kita ulangin lagi, tepuk semangat. Terus biasanya kalau udah dipancing kayak gitu, kebanyakan murid-muridku mau sih Bu, terus ikut Iya. aktif sama teman-temannya yang lain. Iya, Gitu. begitu juga ketika kita ngajar online ya, walaupun di situ nggak ada anaknya, kita tetap panggil ya, seolah-olah ada di depan kita, gitu ya Mbak Tita ya? Iya Bu. Oke, luar biasa. Nggak masalah, cerianya pasti beda gitu kan, nggak masalah. Kalau saya biasanya kegiatannya di sekolah saya itu kan sebelum masuk ada sholat duha dulu. Setelah sholat duha, zikir bersama, baru masuk kelas. Sebentar, Mbak siapa ini, Tantia ya? Ini Iya, Ibu. Mbak Tantia bukan? Iya, Tanti ya. Coba deh kelihatan on cam, coba ngomongnya sambil on cam biar gitu ya. Yuk lanjut. Nah, setelah sholat duha biasanya murojaah. Nah, biasanya setelah murojaah saya baru membuka kelas. Nggak jauh beda sama Mbak Tita. Biasanya saya melakukan seperti ini. Jadi saya malu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya sampun sarapan nopo dereng? Wonten sing dereng sarapan? Terus saya biasanya menanyakan wonten sing dereng sarapan? Wonten sing boten salim kali Bapak Ibu? Karena itu brandingnya bilingual bahasa Jawa Bu. Jadinya Oh gitu. Emang SD mana nih? SD mana? untuk itu SD Muhammadiyah Mulyasari. Iya ya, bagus ya. Ya, kita harus mencoba bisa Bu. Iya. Biasanya kalau awal pembukaan saya menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Setelah anak-anak sudah kita nyanyi, terus kita melakukan tepuk semangat dulu sebelum pembelajaran, sama seperti Mbak Tita. Cuman saya biasanya ditambahin tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Saya biasanya begitu saja sih Bu. Oke Mas Nasrul, ayo lanjut. Luar biasa ya. Saya Bagus. sama Mas satu sekolahan Bu. Oh Kebetulan. gitu ya, bagus banget tuh tadi brandingnya juga ya. Oke Mas Nasrul, ayo dilanjut. Siapa lagi yang bergilir mau ini? Coba sekarang ceritakan, barangkali ada pengalaman di sekolah kalian itu, misalnya ketika
perpindahan dari tema satu ke tema yang lainnya? Ada pengalaman apa gitu? Pernah nggak ada pengalaman yang di luar dugaan gitu? Ayo Mbak Hani, Mbak Nanda, Mbak Sinta, Mbak Cici ini mana suaranya? Radir ada di sini. Ya, Mbak Cici ini ayo. Ayo on cam. Pengalamannya belum ada. Kan belum ngajar. Ya nggak bohong Mbak Cici, kan di rumah ada anak kecil. Mbak Sinta boleh. Mbak Sinta udah ngajar kelas 2 itu. Ayo. Gimana Mbak Sinta? Apa sama seperti Mbak Tita cara mengajarnya atau gimana? Distribusi digital, distribusi media ya. Ini harus kita miliki ya. Jadi kelas kita ini akan selalu abadi, terkenang abadi. Oke, baik semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi lebih bermanfaat dan berimbas pada pembelajaran kita di kelas, menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan, yang active learning, dan menjadi idola bagi para siswa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, luar biasa ya. Yuk, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di minggu yang akan datang ya, dengan suasana yang jauh lebih menyenangkan lagi. Oke, makasih. Bye bye.